Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jiwa yang dirahmati Allah, mari kita tenangkan hati sejenak. Tarik nafas dalam-dalam dan rasakan setiap hembusannya sebagai tanda kasih sayang Tuhan yang masih memberi kita kehidupan hari ini. Ingatlah, engkau tidak pernah sendiri karena ada cahaya ilahi yang senantiasa menunggu untuk masuk ke dalam hatimu. Biarkan kalimat-kalimat dalam video ini mengalir bagaikan bisikan lembut yang membimbing jiwamu pulang kepada Sang Pemilik sejati. Dengarkan dengan hati yang terbuka dan izinkan setiap kata menjadi doa yang menuntunmu lebih dekat kepadanya. Sebelum kita melangkah lebih jauh, tuliskan di kolom komentar, apa arti sujud bagimu? Karena setiap pengalamanmu adalah cermin bagi yang lain dan bisa menjadi cahaya yang menguatkan saudaramu di jalan ini. Bab 1. Makna terdalam dari sujud. Sujud adalah rahasia paling dalam dari seorang hamba. Saat dahi menyentuh bumi, engkau bukan hanya merendahkan tubuh, melainkan juga sedang merobohkan benteng keangkuhan yang selama ini berdiri di dalam dirimu. Dunia mengajarkanmu untuk menegakkan kepala setinggi mungkin, untuk merasa kuat, untuk terlihat berkuasa. Namun sujud mengingatkanmu bahwa di balik segala pencapaian itu, engkau tetap hanyalah seorang manusia yang lemah, yang hidupnya bergantung penuh kepada Sang Pencipta. Dalam detik singkat itu, engkau menyerahkan seluruh dirimu, dan justru disitulah engkau menemukan makna sejati dari kehidupan. Tidak ada kemuliaan yang lebih tinggi daripada ketika engkau rela merendahkan diri di hadapan Allah. Sujud bukanlah tanda kelemahan, melainkan tanda kesadaran. Engkau sadar bahwa segala yang engkau miliki hanyalah titipan, dan engkau sadar bahwa setiap langkah yang engkau ambil hanyalah karena izinnya. Dengan sujud, engkau mengakui bahwa engkau bukanlah pemilik apapun, bukan penguasa atas nasibmu, melainkan hanya seorang hamba yang menanti kasih sayang Tuhannya. Disitulah letak kemuliaanmu, bukan karena engkau berdiri tegak di hadapan manusia, tetapi karena engkau berani berserah total di hadapan Allah. Sujud adalah cermin yang jujur bagi jiwa. Di saat engkau menundukkan kepala, seluruh topeng yang engkau pakai sehari-hari runtuh seketika. Engkau tidak lagi berpura-pura kuat, tidak lagi berusaha terlihat sempurna, tidak lagi sibuk mempertahankan gengsi. Dalam sujud, engkau hadir apa adanya, tanpa hiasan, tanpa kebohongan, hanya engkau dan Tuhanmu. Dan justru dalam kejujuran itulah engkau akan merasakan betapa besarnya kasih Allah. Karena Allah tidak meminta kesempurnaanmu, Dia hanya meminta ketulusanmu. Maka jangan pernah remehkan satu sujud yang lahir dari hati yang benar-benar pasrah. Satu sujud yang dilakukan dengan hati yang hancur bisa lebih berharga daripada ribuan sujud yang dilakukan dengan hati yang lalai. Sebab Allah tidak melihat panjangnya doamu, tidak menghitung lamanya engkau beribadah, tetapi Dia menimbang kedalaman hatimu saat engkau merendahkan diri di hadapannya. Bila engkau mampu benar-benar melebur dalam satu sujud, itu bisa menjadi pintu yang membuka jalan menuju cahayanya. Sujud bukanlah sekadar kewajiban dalam salat, ia adalah bahasa cinta antara hamba dan Tuhannya. Di dalamnya engkau mengaku, engkau memohon, engkau melepaskan segala beban, dan bila engkau melakukannya dengan penuh kesadaran, engkau akan merasakan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata. Sebuah ketenangan yang lembut, sebuah cahaya yang perlahan meresap ke dalam hatimu, seolah-olah Allah sedang menyentuh jiwamu dengan kasih sayangnya. Dan dari sanalah perjalanan menuju cahaya ilahi itu dimulai. Bab 2. Ketika dunia menekan hati. Ada saat-saat dalam hidup ketika dunia terasa begitu berat menekan hatimu. Engkau berjalan dengan wajah tersenyum, tetapi di dalam dada ada perasaan yang sulit engkau ceritakan kepada siapapun. Banyak orang berusaha menutupinya dengan kesibukan, ada yang menenggelamkan diri dalam harta, ada pula yang mengejar pengakuan manusia. Namun semakin jauh engkau berlari, semakin kosonglah ruang di dalam jiwamu. Kekosongan itu tidak bisa diisi oleh apapun selain sujud. Karena hanya dalam sujud engkau benar-benar bisa pulang, kembali ke tempat di mana hatimu pertama kali diciptakan, di hadapan Allah. Sujud adalah jawaban bagi jiwa yang lelah. Di saat semua pintu tertutup, sujud adalah pintu yang tidak pernah mengusirmu. Ketika engkau merasa ditolak oleh manusia, ditinggalkan oleh kawan, bahkan dikhianati oleh orang yang engkau percaya,
Sujud tetap menerima hadirmu tanpa syarat. Allah tidak pernah menanyakan apa jabatanmu, apa gelarmu, atau apa kesalahanmu di masa lalu. Yang Dia tunggu hanyalah hatimu yang mau kembali kepadanya. Maka ketika dunia menekanmu, jangan mencari tempat lain. Cukup letakkan dahimu di bumi dan biarkan jiwamu berbicara dengan Tuhanmu. Di dalam sujud, engkau tidak perlu menjelaskan apa-apa. Tidak ada kata-kata yang rumit, tidak ada alasan yang harus dibela. Allah sudah tahu sebelum engkau berbicara, Dia sudah mendengar bahkan sebelum engkau berdoa. Engkau cukup menundukkan kepala, merasakan kerendahan itu, dan menyerahkan seluruh beban yang engkau pikul. Biarkan air matamu jatuh tanpa engkau tahan, karena setiap tetesnya adalah saksi bahwa hatimu sedang kembali pulang. Itulah momen di mana jiwa yang rapuh bersentuhan dengan kasih sayang ilahi. Anehnya, seringkali keajaiban justru hadir di saat engkau merasa paling lemah. Ketika engkau merasa tak ada lagi yang bisa dilakukan, justru dari situ Allah memperlihatkan bahwa kekuatan sejati bukanlah dari dirimu, melainkan dari Dia. Sujud adalah simbol pengakuan itu, bahwa engkau tidak bisa apa-apa tanpanya. Dan dari pengakuan itulah Allah mengirimkan cahaya yang menenangkan. Bukan cahaya yang terlihat oleh mata, melainkan cahaya yang engkau rasakan di dalam jiwa. Sebuah ketenangan yang membuat luka terasa ringan, sebuah kekuatan yang membuat beban terasa mungkin untuk dipikul. Maka jangan tunggu sampai hidupmu benar-benar hancur baru engkau bersujud dengan sungguh-sungguh. Jangan menunggu dunia benar-benar menutup semua pintu, baru engkau mencari pintu Allah. Setiap kali engkau merasa tertekan, sujudlah. Setiap kali engkau merasa kosong, sujudlah. Dan setiap kali engkau merasa tidak punya tempat untuk kembali, sujudlah. Karena sujud bukan hanya kewajiban, ia adalah rumah bagi jiwa yang lelah. Dan di dalam rumah itu, cahaya ilahi sedang menantimu untuk masuk dan menghidupkan kembali hatimu. Bab 3. Sujud sebagai bahasa jiwa. Sujud bukanlah sekadar gerakan fisik, ia adalah bahasa rahasia jiwa yang tidak bisa ditiru oleh kata-kata. Dalam kehidupan sehari-hari, kita berbicara dengan suara, dengan bahasa, dengan penjelasan yang panjang. Namun ada sesuatu yang lebih dalam dari itu semua, yaitu percakapan tanpa suara antara hati seorang hamba dengan Tuhannya. Itulah sujud. Saat engkau menundukkan kepala, engkau sedang menulis sebuah doa yang tidak menggunakan huruf. Engkau sedang melantunkan pengakuan yang tidak menggunakan suara. Dan engkau sedang merintih dengan bahasa yang hanya dipahami oleh Allah. Bahasa sujud tidak membutuhkan terjemahan karena ia langsung sampai pada tujuan. Manusia mungkin salah menafsirkan ucapanmu, bahkan kadang engkau sendiri tidak tahu bagaimana harus menjelaskan luka di dalam hatimu. Tetapi dalam sujud, semua itu tidak penting. Allah mengerti bahasa hatimu, bahkan yang tidak engkau ucapkan. Sujud adalah jalan paling jujur bagi jiwa untuk menyampaikan seluruh isi batinnya, tanpa perlu khawatir salah dipahami atau ditolak. Ia adalah ruang paling aman di mana engkau bisa melepaskan segalanya. Setiap kali engkau bersujud dengan hati yang tulus, sebenarnya engkau sedang membuka diri pada keheningan yang paling murni. Di keheningan itu, jiwa berbicara dengan cara yang tidak bisa didengar oleh telinga, tetapi bisa dirasakan oleh nurani. Itulah sebabnya, orang-orang yang terbiasa sujud dengan kesadaran selalu merasakan ketenangan yang berbeda. Mereka tidak membutuhkan banyak kata dalam doa, karena satu sujud saja sudah cukup menjadi bahasa yang menyampaikan segalanya. Sujud juga adalah pengakuan tanpa suara bahwa engkau hanyalah seorang hamba. Engkau mungkin sering menyebut dirimu hamba Allah, tetapi sejatinya engkau baru benar-benar menjadi hamba ketika engkau berani menundukkan kepala serendah-rendahnya. Dalam sujud, engkau meniadakan egomu, menanggalkan semua topeng dunia, dan menyerahkan dirimu bulat-bulat. Dan bahasa sujud inilah yang membuat Allah mencintai hambanya. Karena Dia melihat ketundukan itu sebagai tanda cinta yang murni, bukan kepura-puraan. Ketika engkau mulai memahami sujud sebagai bahasa jiwa, engkau akan menyadari bahwa tidak ada satupun sujud yang sia-sia. Setiap kali engkau menundukkan kepala, engkau sedang menuliskan sesuatu di catatan langit. Mungkin engkau sendiri tidak menyadarinya sekarang, tetapi kelak engkau akan melihat bagaimana setiap sujudmu telah menjadi cahaya yang menyelamatkanmu. Maka jangan pernah berhenti berbicara dengan bahasa jiwa ini, karena boleh jadi satu sujudmu itulah
yang akan membuka pintu rahmat Allah untuk selama-lamanya. Bab 4. Sujud membuka tabir antara hamba dan Tuhan. Ada tabir halus yang sering kali membatasi kita dengan Allah. Tabir itu bernama kesibukan dunia, nafsu yang tak terkendali, dan kesombongan yang tanpa sadar kita pelihara. Tabir inilah yang membuat doa terasa kering, hati terasa kosong, dan ibadah hanya menjadi rutinitas tanpa ruh. Namun ketika engkau sujud dengan hati yang sungguh-sungguh, tabir itu mulai terangkat perlahan. Sujud adalah kunci yang membuka penghalang antara dirimu yang fana dengan Allah yang maha kekal. Saat dahi menempel pada bumi, engkau seakan berkata, "Ya Allah, aku kembali padamu tanpa membawa apa-apa. Aku hanya membawa diriku yang rapuh." Di momen itu, tidak ada lagi jarak antara engkau dan Tuhanmu. Bukan berarti engkau bisa melihatnya dengan mata, tetapi hatimu merasakan kehadiran yang begitu dekat. Keintiman itu hanya bisa dipahami oleh jiwa yang rela melepaskan dirinya dalam sujud. Engkau tidak sedang bicara kepada udara kosong, melainkan sedang berdialog dengan penciptamu secara langsung. Tabir yang membatasi seringkali berupa rasa takut kehilangan, rasa bangga atas pencapaian, atau bahkan rasa putus asa karena dosa. Tetapi dalam sujud semua itu luruh. Engkau sadar bahwa semua yang engkau takutkan, semua yang engkau banggakan, dan semua yang engkau sesali hanyalah debu di hadapan keagungan Allah. Maka tabir itu runtuh dan engkau bisa merasakan kebebasan sejati. Kebebasan dari belenggu dunia, kebebasan dari belenggu ego, hingga hanya yang tersisa hanyalah hubungan murni antara hamba dan Tuhan. Di dalam sujud, engkau tidak lagi merasa sendiri. Dunia mungkin meninggalkanmu, manusia mungkin mengecewakanmu, bahkan dirimu sendiri mungkin engkau benci. Tetapi Allah tetap ada, menunggumu dengan kasih sayangnya yang tidak pernah kering. Sujud membukakan hatimu untuk merasakan betapa Dia selalu hadir, betapa Dia tidak pernah jauh, dan betapa Dia hanya menunggu engkau mengetuk pintu dengan penuh kerendahan. Tabir itu semakin tipis, hingga engkau merasakan bahwa kasih sayangnya benar-benar merangkulmu. Maka jangan biarkan tabir dunia terus menutupi hatimu. Jangan biarkan sujudmu menjadi sekadar gerakan tanpa rasa. Setiap kali engkau menundukkan kepala, niatkanlah untuk menyingkap tabir itu sedikit demi sedikit, agar engkau bisa semakin dekat dengan Allah. Karena ketika tabir itu benar-benar terangkat, engkau akan merasakan keindahan yang tidak bisa digambarkan dengan kata-kata. Sebuah kedekatan yang membuat dunia tampak kecil, dan Allah menjadi segalanya di dalam hidupmu. Bab 5. Air mata dalam sujud adalah penyucian jiwa. Ada kalanya sujud membuat matamu tak kuasa menahan air mata. Bukan karena engkau lemah, bukan pula karena engkau kalah, tetapi karena di hadapan Allah segala pertahananmu runtuh. Air mata yang jatuh saat sujud bukanlah tanda kehinaan, melainkan tanda bahwa hatimu masih hidup, bahwa jiwamu masih peka terhadap kasih dan ampunannya. Itulah air mata yang menyucikan, membersihkan karat-karat dosa yang menempel di hatimu, dan membawamu kembali kepada fitrah yang murni. Dalam kehidupan ini, kita sering menumpuk banyak hal di dalam diri. Penyesalan, kesalahan, luka, kecewa, dan rasa bersalah. Semua itu bagaikan debu yang menutupi cermin hatimu, hingga cahaya sulit menembusnya. Tetapi ketika engkau menangis dalam sujud, setiap tetes air mata itu membersihkan debu yang menutupi nurani. Sujud yang disertai tangisan bukanlah kelemahan, melainkan bentuk paling jujur dari pengakuan seorang hamba. Engkau tidak lagi berusaha tampak kuat, engkau hanya ingin diterima oleh Allah dengan segala kekuranganmu. Air mata dalam sujud juga adalah tanda bahwa engkau merindukan Allah. Tidak semua orang mampu merasakan rindu itu, karena banyak yang terjebak dalam gemerlap dunia. Tetapi ketika hatimu menangis di hadapannya, itu artinya jiwamu sedang kembali mengingat rumah asalnya. Engkau berasal dari Allah dan engkau merindukan untuk kembali kepadanya. Tangisan itu bukan sekadar emosi, melainkan panggilan jiwa yang tak bisa engkau tahan. Bahkan para nabi dan wali pun sering menangis dalam sujud mereka. Mereka adalah orang-orang pilihan yang dekat dengan Allah. Namun justru karena kedekatan itu, mereka merasa semakin kecil di hadapannya. Air mata mereka adalah tanda cinta, tanda kerendahan,
dan tanda bahwa semakin tinggi seseorang di sisi Allah, semakin ia merasa tidak ada apa-apanya tanpa rahmat-Nya. Maka jika engkau menangis dalam sujud, jangan malu, jangan menahannya, karena engkau sedang berjalan di jejak yang sama dengan para kekasih Allah. Biarkan air mata itu jatuh, biarkan sujudmu basah, karena setiap tetesnya adalah doa yang terucap tanpa kata-kata. Air mata dalam sujud adalah rahmat, sebuah hadiah dari Allah, agar hatimu tetap lembut, agar jiwamu tetap terhubung dengannya. Dan ketika engkau bangkit dari sujud dengan wajah yang masih basah, percayalah bahwa hatimu telah dibersihkan, dan Allah sedang menanamkan cahaya baru di dalam dirimu. Bab 6. Cahaya ilahi yang masuk lewat sujud mengubah cara pandang hidup. Ketika engkau benar-benar sujud dengan penuh kesadaran, ada sesuatu yang terjadi di dalam dirimu. Sujud itu bukan hanya sekadar ibadah, melainkan sebuah pintu yang terbuka ke dalam hatimu. Dan dari pintu itu, cahaya ilahi masuk perlahan, menyinari ruang-ruang jiwa yang sebelumnya gelap. Cahaya itu bukanlah cahaya yang ditangkap mata, tetapi cahaya yang dirasakan hati. Dengan cahaya itu, engkau mulai melihat hidup dengan sudut pandang yang berbeda. Hal-hal yang dulu engkau anggap besar, kini tampak kecil. Dan hal-hal yang dulu engkau remehkan, kini justru tampak bernilai abadi. Cahaya ilahi mengubah cara engkau memandang kesulitan. Dahulu, mungkin engkau menganggap setiap ujian sebagai beban yang tak tertahankan. Tetapi setelah sujud menghadirkan cahaya ke dalam hatimu, engkau mulai melihat bahwa setiap kesulitan adalah undangan untuk semakin dekat kepada Allah. Engkau tidak lagi menatap masalah dengan keluhan, melainkan dengan doa. Engkau tidak lagi melihat cobaan sebagai musibah semata, tetapi sebagai jembatan yang menuntunmu menuju keteguhan. Inilah kekuatan sujud. Ia tidak menghapus masalah seketika, tetapi ia mengubah cara hatimu memandangnya. Sujud yang melahirkan cahaya juga mengubah cara engkau memandang nikmat. Sebelumnya engkau mungkin sering lupa bersyukur, merasa semua yang engkau miliki adalah hasil kerja kerasmu sendiri. Tetapi setelah cahaya itu masuk, engkau sadar bahwa semua hanyalah pemberian. Setiap nafas, setiap langkah, setiap rezeki, bahkan setiap detik hidupmu adalah karunia yang tak ternilai. Sujud menjadikanmu hamba yang lebih sadar bahwa engkau tidak memiliki apa-apa kecuali apa yang Allah titipkan kepadamu. Kesadaran ini menumbuhkan kerendahan hati, menjauhkanmu dari kesombongan yang halus sekalipun. Dengan cahaya itu, hubunganmu dengan manusia juga berubah. Engkau tidak lagi mudah marah, tidak mudah benci, tidak mudah iri, sebab cahaya ilahi mengajarkanmu bahwa semua yang terjadi di dunia hanyalah bagian dari skenario besar Allah. Engkau mulai belajar memaafkan dengan lebih mudah, bersabar dengan lebih lapang, dan mencintai sesama dengan lebih tulus. Karena engkau tahu, yang terpenting bukanlah siapa yang menang atau kalah di dunia ini, melainkan siapa yang mampu membawa hati yang bercahaya kembali kepada Allah. Cahaya ilahi yang masuk melalui sujud adalah anugerah yang tak ternilai. Ia mengubah luka menjadi hikmah, mengubah gelap menjadi terang, dan mengubah hati yang keras menjadi lembut. Maka jangan berhenti bersujud, jangan biarkan sujudmu kosong tanpa rasa. Karena setiap kali engkau bersujud dengan tulus, engkau sedang membuka jalan bagi cahaya itu untuk masuk lebih dalam. Dan jika cahaya ilahi sudah menetap di hatimu, engkau akan berjalan di dunia ini dengan pandangan yang lebih jernih, lebih tenang, dan lebih bijaksana. Bab 7. Sujud para nabi dan wali sebagai teladan. Sujud bukan hanya ibadah yang diperintahkan kepada kita, tetapi juga warisan para nabi dan wali yang menjadi teladan dalam perjalanan rohani. Mereka adalah manusia-manusia pilihan yang justru semakin tinggi derajatnya karena semakin rendah hati dalam sujud. Nabi Muhammad SAW yang paling mulia di antara seluruh makhluk, dikenal sebagai orang yang paling lama menundukkan kepalanya di hadapan Allah. Dalam sujud beliau ada doa, ada tangisan, ada rindu yang tak terlukiskan. Itulah bukti bahwa semakin besar kedekatan seorang hamba dengan Tuhannya, semakin dalam pula sujudnya. Para nabi terdahulu pun menjadikan sujud sebagai bahasa pengakuan diri. Nabi Adam menangis bertahun-tahun dalam sujud setelah melakukan kesalahan, dan dari tangisan itu lahirlah pintu ampunan. Nabi Musa bersujud ketika Allah berbicara kepadanya,
di Bukit Sinai sebagai tanda ketakziman yang tak tergambarkan. Nabi Daud dikenal sering menangis dalam sujudnya hingga bumi basah oleh air matanya. Semua ini adalah teladan bahwa sujud adalah senjata paling kuat yang dimiliki seorang hamba, bahkan bagi para utusan Allah. Wali-wali Allah yang hidup setelah para nabi juga meneladani jalan ini. Mereka tidak mencari kemuliaan di mata manusia, tetapi mereka mencari kedekatan dalam keheningan sujud. Banyak kisah tentang para wali yang larut berjam-jam dalam sujud malam, hingga tubuh mereka bergetar oleh cinta dan kerinduan kepada Allah. Dalam sujud itu, mereka menemukan kekuatan batin yang tak tergoyahkan, meski dunia di sekeliling mereka penuh ujian. Rahasia keteguhan mereka bukan pada kata-kata indah, melainkan pada sujud yang tak putus. Bila engkau ingin merasakan kedekatan yang sama, maka teladanilah mereka. Jangan berpikir bahwa sujud panjang hanya milik para nabi dan wali, karena setiap hamba pun diberi kesempatan untuk merasakannya. Kuncinya bukan pada lamanya waktu, tetapi pada keikhlasan hati. Satu sujud dengan sepenuh cinta bisa lebih berarti daripada 1000 sujud yang kosong tanpa rasa. Maka belajarlah untuk menghidupkan sujudmu, menjadikannya bukan hanya gerakan, tetapi jembatan untuk bertemu Allah. Ketika engkau meneladani sujud para nabi dan wali, engkau sedang berjalan di jalan yang sama dengan mereka. Jalan itu adalah jalan para kekasih Allah, jalan yang penuh dengan cahaya dan kasih sayang. Dan kelak, siapapun yang menempuh jalan itu dengan tulus, akan dipertemukan dengan mereka di sisi Allah. Maka jadikan sujudmu bukan sekadar kewajiban, tetapi warisan suci yang engkau jaga, sebagaimana para nabi dan wali menjaganya. Bab 8. Sujud di tengah malam saat dunia hening. Ada rahasia besar yang tersembunyi di waktu malam ketika dunia tertidur dan hanya sedikit jiwa yang terjaga. Pada saat itulah sujud menjadi lebih indah, lebih dalam, dan lebih berharga. Sujud di tengah malam adalah kesempatan untuk berbicara kepada Allah tanpa gangguan, tanpa hiruk pikuk dunia, hanya engkau dan Dia dalam keheningan yang sakral. Malam yang sunyi seakan menjadi saksi bisu, menyelimuti doamu dan menyimpannya di sisi Tuhan dengan penuh kelembutan. Ketika engkau bangun di sepertiga malam terakhir, tubuhmu mungkin lelah, matamu berat, dan rasa kantuk masih ingin menahannya. Tetapi justru disitulah letak nilainya. Karena engkau rela meninggalkan kenikmatan tidur demi berjumpa dengan Allah. Sujud di waktu itu bukan hanya ibadah, melainkan bukti cinta. Dan cinta sejati selalu membutuhkan pengorbanan. Saat dahi menyentuh bumi pada waktu itu, engkau sedang mempersembahkan bagian terbaik dari dirimu. Saat dunia memilih tidur, engkau memilih berserah. Sujud di tengah malam juga membuka jalan bagi ketenangan yang sulit engkau temukan di waktu lain. Tidak ada suara selain doa yang lirih, tidak ada cahaya selain cahaya dari hatimu yang sedang menyala. Engkau akan merasakan bahwa setiap helaan nafasmu membawa ketenangan, setiap tetes air matamu membawa pembersihan, dan setiap detik yang engkau lalui dalam sujud malam itu menanamkan kekuatan baru dalam jiwa. Malam menjadi saat di mana engkau menemukan kembali siapa dirimu yang sebenarnya, seorang hamba yang sepenuhnya milik Allah. Banyak orang besar dalam sejarah rohani yang menemukan kekuatannya di tengah malam. Para nabi, para wali, bahkan orang-orang saleh yang namanya tidak dikenal dunia, semuanya menjadikan malam sebagai tempat perjumpaan dengan Tuhannya. Mereka tahu bahwa di balik gelapnya malam ada cahaya yang lebih terang daripada siang. Cahaya ilahi yang turun bersama rahmat, memenuhi hati siapa saja yang rela menundukkan kepala di waktu itu. Inilah rahasia yang membuat hati mereka selalu kuat, meski ujian hidup datang silih berganti. Jika engkau ingin hatimu dipenuhi cahaya, maka jangan biarkan malam-malammu kosong. Sisihkan waktumu, meski hanya sebentar, untuk bersujud di hadapan Allah. Tidak perlu panjang, tidak perlu banyak kata, cukup dengan hati yang tulus. Karena satu sujud di tengah malam bisa menjadi lebih berharga daripada 1000 sujud di siang hari. Dan siapa yang membiasakan diri sujud di waktu hening itu, akan merasakan bahwa hidupnya selalu dijaga, selalu diberi ketenangan, dan selalu diterangi oleh cahayanya.
Bab 9. Sujud sebagai penyerahan total. Sujud bukanlah sekadar gerakan tubuh, tetapi sebuah pengakuan yang paling dalam, bahwa engkau bukan siapa-siapa di hadapan Tuhan. Di dalam sujud, engkau melepaskan segala kepura-puraan, meninggalkan topeng dunia, dan menanggalkan semua identitas yang membuatmu merasa besar. Di sana, engkau hanyalah hamba, titik kecil yang fana, yang sedang berserah kepada Yang Maha Abadi. Saat dahi menempel pada bumi, seolah-olah engkau berkata, "Ya Allah, aku tidak memiliki apa-apa, aku hanya milik-Mu, dan kepadamu aku kembali." Penyerahan dalam sujud adalah penyerahan yang paling sempurna. Tidak ada posisi lain di dunia ini yang lebih rendah daripada sujud. Namun justru dalam kerendahan itulah engkau diangkat. Allah tidak memandang kedudukanmu, tidak memandang hartamu, tidak memandang siapa engkau di mata manusia. Yang dilihat hanyalah hatimu yang tunduk, niatmu yang jujur, dan kesediaanmu untuk melepaskan ego yang selama ini menguasaimu. Semakin engkau ikhlas dalam berserah, semakin cahaya ilahi menemukan jalan masuk ke dalam hatimu. Di dunia ini, banyak hal yang sering membuat kita merasa memiliki kuasa. Kita merasa mampu mengatur hidup, menentukan arah, bahkan menggenggam masa depan. Tetapi kenyataannya, semua itu hanyalah bayangan yang rapuh. Sujud mengajarkan kita bahwa tidak ada daya dan upaya selain dari Allah. Apapun yang kita genggam bisa hilang dalam sekejap. Apapun yang kita bangun bisa runtuh dalam seketika. Namun saat kita menyerahkan semuanya kepada Allah melalui sujud, maka hidup kita menjadi ringan. Karena kita tahu, ada zat yang maha kuat yang menanggungnya. Sujud juga mengajarkan kita untuk tidak takut kehilangan. Karena bagaimana mungkin engkau takut kehilangan sesuatu jika engkau sudah menyerahkan seluruh hidupmu kepada Allah. Apapun yang Allah ambil darimu hanyalah titipan yang memang harus kembali. Apapun yang Allah berikan kepadamu adalah amanah yang harus engkau syukuri. Sujud melatih hati agar tidak terpaut pada dunia, melainkan terpaut hanya kepadanya. Dan hati yang terpaut kepada Allah tidak akan pernah guncang, meski seluruh dunia berguncang. Maka jadikanlah sujudmu sebagai tanda penyerahan total. Biarkan setiap kali engkau menundukkan kepala, engkau benar-benar menanggalkan semua beban yang engkau bawa. Biarkan setiap tetes air mata dalam sujud menjadi saksi bahwa engkau sudah pasrah kepada Allah. Ketika engkau sungguh-sungguh menyerah, engkau akan menemukan kebebasan sejati. Karena hanya dengan berserah kepadanya, engkau akan merasakan kedamaian yang tidak bisa diberikan oleh dunia manapun. Bab 10. Sujud, pintu masuk cahaya ilahi. Pada akhirnya, perjalanan panjang kita dalam memahami makna sujud akan bermuara pada satu kesadaran, bahwa sujud bukan sekadar kewajiban, tetapi jalan menuju keintiman dengan Allah. Di titik terendah tubuhmu, engkau justru menemukan titik tertinggi jiwamu. Sujud menjadi gerbang yang membuka tabir antara dirimu yang fana dengan Dia yang abadi. Dalam setiap helaan nafas, dalam setiap detik yang engkau lalui dalam kerendahan, cahaya ilahi mulai menyusup masuk, menerangi ruang-ruang hatimu yang gelap, dan menjadikanmu jiwa yang damai. Cahaya itu tidak datang tiba-tiba, melainkan perlahan, setetes demi setetes, setiap kali engkau merendahkan diri di hadapan Allah. Ia masuk ketika engkau menangis lirih di sepertiga malam. Ia hadir ketika engkau ikhlas melepas beban dunia. Ia menyala ketika engkau benar-benar menyerah tanpa syarat. Cahaya ilahi itu tidak bisa dipaksa, tetapi ia akan selalu hadir di hati yang siap menampungnya. Dan sujud adalah wadah terbaik untuk menampung cahaya itu. Engkau akan merasakan bahwa hidupmu perlahan berubah. Dahulu hatimu gundah, kini tenang. Dahulu langkahmu ragu, kini mantap. Dahulu engkau merasa sendiri, kini engkau tahu ada Allah yang selalu bersamamu. Sujud membuatmu sadar bahwa kedekatan dengan Tuhan bukanlah sesuatu yang jauh, melainkan sangat dekat, hanya sejauh dahi yang menempel ke bumi. Sujud menjadikan hidupmu sederhana, tetapi penuh makna, karena engkau sudah menemukan sumber dari segala kekuatan, Allah. Sujud juga akan mengajarkanmu untuk melihat dunia dengan cara berbeda. Engkau tidak lagi terjebak pada gengsi, tidak lagi sibuk mengejar pujian, tidak lagi takut pada celaan. Hati yang pernah disentuh cahaya ilahi melalui sujud akan menjadi hati yang lapang. Ia tidak mudah marah,
tidak mudah iri, dan tidak mudah putus asa. Karena ia sudah belajar bahwa semua yang ada hanyalah titipan dan semua urusan telah dipasrahkan kepada Allah. Sujud menjadikanmu manusia yang merdeka dari ikatan dunia. Maka biarlah sujud terakhir dalam setiap salatmu menjadi tanda bahwa engkau sudah kembali kepada asalmu, hamba yang tunduk kepada Tuhannya. Jadikanlah setiap sujud sebagai pintu masuk bagi cahaya ilahi, hingga hatimu selalu hidup dalam terang. Dan bila suatu hari hidupmu berakhir, semoga engkau dipanggil dalam keadaan bersujud, agar perjumpaan terakhir dengan dunia sekaligus menjadi perjumpaan pertama dengan keabadian dalam cahayanya. Sahabat jiwa yang dimuliakan Allah, perjalanan kita dalam meresapi makna sujud mungkin berakhir di sini, tetapi cahaya yang lahir darinya semoga terus hidup di dalam hatimu. Ingatlah, setiap kali dahi menempel ke bumi, engkau sedang mengetuk pintu langit. Dan Allah dengan kasih sayangnya yang tiada batas, selalu membuka pintu itu bagi hamba yang tulus berserah. Aku berdoa, semoga setiap langkahmu diberkahi, setiap sujudmu diterima, setiap doa yang engkau panjatkan didengar dan dikabulkan oleh Allah dengan cara yang terbaik. Semoga hatimu selalu dijaga dalam ketenangan, dilimpahi cahaya yang tidak pernah padam, dan diringankan dari segala kesusahan hidup. Jika engkau merasakan manfaat dari perjalanan ini, jangan ragu untuk berbagi dan meninggalkan jejak kebaikan di kolom komentar. Karena doa dan kata-katamu mungkin menjadi penguat bagi hati yang sedang rapuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.